Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qalu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang mulia, alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya Allah yang berhak, hanya Allah yang pantas, hanya Allah yang wajar kita sembah. Selain dari Allah, maka kita dikategorikan sebagai syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya selawat bertangkaikan salam, mari sama-sama kita hadiahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua nanti dikenal, diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah diakui, kalau sudah dikenal, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya, pertolongannya nanti di padang mahsyar. Amin, amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib menyampaikan khutbah ringkas di hadapan kita bersama, khatib berwasiat, khatib berpesan khusus pribadi saya yang menyampaikan, mari kita tingkatkanlah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang takwa adalah titel, takwa adalah puncak dari segala amal kebaikan, amal soleh yang kita lakukan. Karena inilah yang harus kita capai, yang harus kita idam-idamkan di muka bumi ini. Kita mendirikan solat supaya bertakwa kepada Allah, berpuasa, umrah, haji, sedekah, zikir dan lain sebagainya. Itu tidak lain dan tidak bukan supaya kita yaitu mendapatkan titel takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa inilah sebagai pembeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata semua kita sama di mata Allah. Mau dia kaya, miskin, apapun profesi, kedudukan, jabatan, pangkat yang diraihnya, ternyata di hadapan Allah kita sama. Lantas apa yang membedakan? Takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Takwa bukan hanya di masjid, takwa bukan hanya di majelis taklim, takwa bukan hanya dekat dengan ulama, ustadz, kiai, habaib, apapun itu sebutannya. Akan tetapi di mana-mana kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sendiri bertakwa, di pasar bertakwa, di tempat kerja bertakwa,
karena inilah yang akan kita raih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bertakwa, kalau sudah diakui kita nanti mendapatkan titel ini, insyaallah apapun perbuatan-perbuatan tercela insyaallah akan terhindar, akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pengantar tadi sudah kami sampaikan perkataan Allah, kalamullah, Quran surah Az-Zuriyat ayat ke-56, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saudaraku sekalian, kata Allah, tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lupa apa sebenarnya tujuan hidup kita diciptakan. Apakah sekedar makan, mencari rezeki Allah, nikah dan lain sebagainya? Kan tetapi kita harus mengetahui tujuan hidup kita sebenarnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara orang yang beriman semakin tinggi imannya, meningkat keimanannya, ketahuilah saudaraku akan semakin banyak cobaan, guncangan, hambatan, musibah yang akan dihadapi. Karena mengapa? Semakin meningkat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita introspeksi diri, kita renungi diri, sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita hanya sekedar bekerja dan bekerja, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki yang begitu banyak, rezeki yang tak dapat kita hitung. Contohnya pada hari yang mulia ini kita hadir bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, akan tetapi Allah memilih kita, terpanggil hati kita untuk melaksanakan solat Jumat secara berjamaah. Allah yang punya kerja, bukan karena kita. Maka atas izin Allah kita bersua, berjumpa di masjid yang sama kita cintai ini. Wajar dan pantas setiap hari kita mengagung-agungkan Allah, mengingat, menyebutkan namanya. Mau tidur, ingat Allah, baca doa. Bangun tidur, ingat Allah, baca doa. Ketika kita dimanapun berada, ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita selalu dalam keadaan aman, nyaman dan tentram. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita kejar dunia ini? Dunia ini hanya sementara. Bagi orang yang beriman, dunia ini adalah sebagai ladang amal ibadah. Jangan sampai kita 24 jam yaitu bekerja terus, 24 jam istirahat terus, 24 jam beribadah terus. Kita bagi 24 jam kita bagi menjadi 3. 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kalaulah kita atur sedemikian rupa, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sering kita ketika berdoa, di akhir doa kita, penutup doa kita, kita ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dunia dan akhirat, dan jauhilah kami dari siksa api neraka. Ini doa sangat yaitu dalam, maka kita pelajari hakikatnya supaya kita bahagia dunia, bukan hanya sekedar yaitu memahami dunia ini, maka kita pahami apa sebenarnya kebahagiaan dunia dan akhirat, luas pengertiannya. Maka dari itu wajar di penghujung doa kita ucapkan itu supaya kita mencapai bahagia dunia dan akhirat. Bagaimana untuk meraih kebahagiaan di dunia? Apakah lantas hanya beribadah saja?
Apakah lantas untuk beramal saja? Namun untuk mencapai kebahagiaan dunia, haruslah kita lalui liku-liku dalam kehidupan ini. Siapa yang tak mau bahagia dunia? Bahagia bersama keluarga, bahagia bersama anak, bahagia di tempat kerja, bahagia dimanapun kita berada. Lantas kita harus memiliki yaitu item-item ataupun tips supaya kita bahagia dunia dan akhirat. Tentunya dalam kehidupan ini haruslah kita pakai kalimat sabar. Kalau kita tak sabar dalam kehidupan ini, niscaya semua perbuatan kita tidak akan sempurna. Perbuatan yang kita lakukan tidak akan tercapai. Mengapa? Tidak kita tanamkan dalam hati sanubari kita sifat sabar dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita ujian, cobaan, musibah yang kita lalui, kita pergunakanlah sifat sabar ini supaya kita mengalami, mendapatkan kebahagiaan dunia ini. Sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukupkah sekedar sabar? Maka sebagai tambahan kita harus yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan kita berikhtiar sesuai dengan tuntunan agama kita. Semua sedaya mampu kita lakukan. Tapi ingat, bersyukur kita apapun keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terbaik bagi kita. Jangan sampai kehendak kita harus sampai di akhir, haruslah kehendak kita. Namun kita manusia, mari berikhtiar dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan amalan-amalan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan mendapatkan yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amal yang kita kerjakan kalau tidak diridhoi, tidak dirahmati, tidak diberkahi oleh Allah, maka kita tidak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sering kita berdoa, ya Allah, rahmatilah segala amal ibadah, segala amal kebaikan yang kami lakukan di dunia, karena rahmat-Mu ya Allah yang akan menghantarkan kami ke surga-Mu ya Allah. Maka dari itu kepada kita semuanya, untuk mencapai kebahagiaan dunia, mari kita bersabar, bersyukur dan juga ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan amal ibadah, jangan sampai kita yaitu terlena dengan hanya penilaian manusia. Maka kita harus ikhlas, rela apapun yang kita lakukan, Allah lah yang akan membalas. Allah lah yang akan memberikan balasan, pahala, rahmat. Jangan sampai kita sibuk dengan penilaian-penilaian manusia sehingga rasa ikhlas dalam hati kita yaitu hilang, musnah begitu saja. Maka dari itu, menghadapi kebahagiaan dunia haruslah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah ikhlas, salat ikhlas, umroh ikhlas. Itu makanya ketika kita melaksanakan ibadah, endingnya tentu kita lapaskan lillahi ta'ala. Supaya mengapa? Ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senyum kita kepada saudara ikhlas, jangan karena terpaksa. Supaya mengapa? Bahagia hati kita. Maka dari itu kepada kita semua jamaah sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari jangan sampai kita lalai dengan dunia ini, lupa kita beribadah. Karena memang hanya satu tujuan hidup kita, diciptakan kita supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan, khutbah ringkas, semoga bermanfaat bagi kita semua. Khusus pribadi saya yang menyampaikan kepada Allah, saya mohon ampun, fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.